Pemirsa, 7 orang disengat koloni lebah hutan saat sedang mencari rumput di Klaten, Jawa Tengah. Ketujuhnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Koloni lebah hutan atau tawon gung menyerang warga di desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 orang disengat lebah hutan pada bagian leher, badan, hingga kaki. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis. Saat kejadian, korban sedang mencari rumput di ladang. Kemudian ada lebah hutan yang menyengat korban. Korban pun mengeluh karena kondisi badan panas dan muntah. 4 orang menjalani rawat inap dan 3 orang lainnya rawat jalan. Warga yang tersengat tawon itu dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kondisinya yang 4 itu harus menjalani rawat inap, yang 3 dinyatakan untuk rawat jalan. Kalau sengatannya tidak bisa dihitung ya, itu mulai dari leher, tubuh, kaki semua tersengat. Tapi yang lebam atau gimana, Bu? Lentung? Ya itu kayak apa ya? Nggak ada lukanya, cuma lebam lah. Begitu disengat kan tubuhnya bisa abu-abu itu loh. Menemukan bahwa jenisnya itu bukan tawon Vespa tetapi jenis lebah hutan, atau kalau orang desa bilang tawon gung itu ternyata, atau istilah ilmiahnya Apis dorsata. Dan itu memang kalau sengatannya dalam jumlah banyak itu cukup membahayakan, bisa menimbulkan kematian. Petugas BPBD Klaten berkoordinasi dengan relawan kecamatan dan desa untuk memusnahkan sarang lebah hutan tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana kronologi dari kejadian di sengat tawon tersebut, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan salah satu korban, yakni Samiono, korban sengatan tawon. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Samiono, kondisi sekarang seperti apa, Pak, setelah disengat tawon? Ya, kondisi badan sekarang setelah tersengat tawon itu ya istilahnya masih lemas, masih keadaan capek panas gitu. Pak Samiono, mungkin bisa dijelaskan, ini kan ada 7 orang ya. Kemudian apakah pekerjaannya sebagai mencari lebah gitu, Pak, atau seperti apa? Oh, tidak, saya 7 orang itu ya istilahnya cuman apa ya, aktifnya itu ya, di ladang itu. Saya kan sebetulnya kan habis pemilu jam 8, saya ke ladang bersih itu kayu rencak itu kan saya habis itu jualan pohon itu, terus saya bersih ya rencak itu yang, terus kemudian saya bakar sekitar jam 12-an. Saya nyuruh istri saya untuk beli makanan. Ya, habis beli makanan terus saya itu membersihkan rumput atau mencari rumput untuk makanan hewan itu. Setelah itu sudah mendapat rumput, terus saya mengikat rumput itu, ada mendapat 3 caruan itu, saya serang tawon 1 gitu, terus saya lari terus saya sudah panik toh, kebingungan, terus saya kan lari itu mendapat 2 langkah itu sudah jatuh, sudah berguling-guling, saya panik itu, terus saya lari menuju arah pohon yang itu ya, yang rimbun itu kan, saya telusup gitu, kok masih diserang terus teman saya itu yang ada di sebelahnya kan, istilahnya saya lari itu teman saya masih di sebelahnya. Nah, terus teman saya itu bisa terkena itu di serbu oleh tawon ini, terus kebetulan saya habis itu lari lagi ke jalan besar lewat truk itu, terus saya ada kolonjono lebat sama pohon sende, saya telusup gitu di bawah bawah pohon sende atau kolonjono, saya tengkurup
Terus saya yang pokoknya mengamankan dahi saya, terus saya tengkurap itu. Terus itu ceritanya begitu. Terus saya pulang itu masih berjalan, terus masih sempoyongan gitu. Terus saya berhenti, kebetulan Pak Kadus, Pak Susetyo itu ke ladang, ya istilahnya menengok itu yang kejadian ini. Terus saya diantar pulang, terus saya itu dibawa ke rumah sakit Tegalyoso itu sampai saya diobati. Yang ketiga itu boleh pulang, yang 4 suruh mondok gitu. Ceritanya begitu. Tapi Pak Samiono, waktu disengatnya di mana saja, Pak? Itu di muka, sebagian di leher, di badan-badan. Saya pada waktu disengat itu badan semua itu sudah terkemuli oleh tawon itu loh. Ya. Pak Samiono, tadi Anda sempat menyebutkan juga kalau istri turut disengat lebah. Seperti apa Pak sekarang kondisinya? Iya. Sekarang sudah sembuh. Yang pulang kemarin sore dari rumah sakit Tegalyoso, sekarang sudah bisa berjalan-jalan, sudah bisa istilahnya itu kan ngomong cucunya gitu tuh, naikkan sepeda motor. Kan ibunya ini kerja waktu ini. Oke. Pak Samiono, pastinya sering ke hutan tempat Anda disengat ini. Ini pertama kali kah Pak disengat oleh tawon sebesar itu atau gimana Pak? Ya, ini kan kalau saya di ladang itu kan pekerjaan saya kan orang petani, kan tiap hari di ladang. Terus kan pada waktu saya disengat tawon ini ya baru dikeruyuk tawon baru ini saya. Nah kalau disengat 1-2 itu udah biasa. Oke, baik. Ini kan Pak Samiono pertama kali betul ya disengat lebah sampai separah ini. Gejalanya seperti apa yang pertama kali dirasakan, Pak? Itu gejalanya itu mual, muntah, terus habis disengat tawon itu gembrebek gitu loh, gembrebek panas gitu. Tapi kalau merasakan sakitnya sudah enggak bisa merasakan. Permasalahannya sudah banyak yang disengat itu sudah enggak merasakan. Dan tidak ada rasanya, sampai tidak ada rasanya. Oke, tapi tidak ada bekas-bekas merah-merah seperti itu atau gimana Pak? Setelah sengatan? Ada, masih bekas merah-merah ini di leher-leher banyak, di dalam tubuh banyak, di rai-rai itu pentung semua ini, pentung semua, sengatan tawon itu. Oke. Pak Samiono, apakah sudah ada penanganan Pak dari pihak terkait dengan kejadian ini, Pak? Sudah, saya kemarin kan saya dilarikan rumah sakit Surajito Tonegoro, terus saya dimasuki obat, disuntik lah ini tandanya sudah dimasuki obat 3 kali. Terus saya anjuran dari dokter bisa pulang Pak. Ya saya pulang. Kondisi saya kuat gitu loh. Pak, tapi kan ini cukup mengkhawatirkan begitu ya Pak, kalau misalnya tawon besar ini masih terus berkeliaran di hutan tersebut. Apakah sudah ada penanganan Pak di tempat Anda disengat? Oh ini sementara waktu ada informasi dari BPBD, Damkar sama relawan itu sudah berusaha. Informasinya nanti sore itu di lahan saya itu kan masih akan dievaluasi, dicari sarangnya gitu. Oke, baik. Pak Samiono, terima kasih sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan semoga lekas sembuh dan kejadian tersebut juga tidak terulang lagi. Terima kasih, Pak.